Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Ini adalah Nissan Kicks e-Power yang beberapa hari yang lalu saya sudah review. Cuman warnanya berbeda, waktu yang beberapa hari yang lalu itu warnanya orange. Nah, kemarin saya dikabarin sama salesnya, Bang, ini ada perubahan si Nissan Kicks-nya. Jadi yang kemarin tuh agak berubah gitu ya. Nah, saya tanya, perubahannya di mana sih? Udah deh, lihat langsung aja. Soalnya unitnya juga nggak lama nih. Langsung mau dibawa ke Gias karena mau dipajang di Gias. Nah, jadi saya usahakan hari ini, jadi H-1 nih sebelum dipajang di Gias, saya berusaha untuk ketemu sama unitnya. Di belakang sana juga ada Nissan Leaf yang nanti juga kita akan review. Katanya juga ada perubahan. Apa aja sih perubahannya dari si Nissan Kicks ini? Tonton terus videonya. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari sisi bagian depan itu masih sama plek, tidak ada perubahan sama sekali. Baik dari lampunya masih tetap menggunakan LED multi reflektor. Kemudian yang V-Motion grillnya ini juga tidak ada perubahan, ada chrome. Kemudian yang tengah-tengahnya hitam glossy. Untuk yang emblemnya juga masih tetap sama, belum pakai emblem yang tipe terbaru. Nah, kalau yang dari sisi depan saya sih tidak melihat adanya perubahan ya, tapi nggak tahu nih teman-teman, ada perubahan nggak sih dari segi ukuran? Mungkin kayaknya sih nggak ada. Nah, tapi ketika saya melihat ke kaca, nah di sana ada perubahannya tuh kelihatan. Nanti saya kasih zoomnya ya. Nah, ini yang terlihat berbeda. Kalau yang di tipe sebelumnya itu tidak ada kamera di sana. Nah, kamera itu berfungsi untuk apa? Kameranya berfungsi untuk lane departure warning. Jadi buat Anda yang suka motong-motong jalur orang, yang suka pindah-pindah jalur tanpa nyalain lampu sen, nanti mobilnya akan bawel, akan memperingatkan terus untuk tidak memotong jalur orang. Kalau mau pindah jalur harus nyalakan lampu sen gitu. Itu yang perubahan di bagian depan. Kita lanjut. Dari sisi samping ini juga saya tidak melihat banyak perubahan ya, bahkan sama persis, tidak ada sedikit sentuhan apapun. Untuk warna juga masih two-tone, pelek masih dengan ukuran yang sama, 17 inci gitu ya. Nah, yang banyak perbedaan itu ada di bagian belakang. Nah, di bagian sini nih berubah. Yang sebelumnya di bagian tengah ini tidak ada reflektor. Sebelumnya di sini hanya sampai di sini aja nih. Di sini. Ya. Nah, sekarang diganti model ininya, model reflektor belakangnya ini yang ada sambungan ke tengah. Nah, logo Nissan-nya diperkecil. Kalau sebelumnya agak kelihatan lebih besar karena langsung nempel di backdoor. Nah, ini perubahan yang ada di bagian belakang. Udah itu aja. Antena masih tetap shark fin. Kamera masih tetap menggunakan yang 360. Jadi untuk perubahan yang sisi bagian luar, baik depan, belakang maupun yang samping itu sangat-sangat sedikit. Nah, langsung aja kita menuju ke bagian dalam si Nissan Kicks ini. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam si Nissan Kicks yang terbaru ini. Saya baru melihat cukup berbeda itu di bagian center konsolnya ini. Nah, ini banyak banget perbedaannya. Yang pertama ini untuk selektor pemindah giginya atau shift selektornya ini berubah, bentuknya berubah. Kemudian juga secara tampilan sih saya lebih suka yang ini ya. Tombol start stop buttonnya juga berubah nih. Sebelumnya kan ada warna biru ya. Ini jadi warna hitam. Jadi semua serba hitam nih di bagian depan. Kemudian posisi parking brake itu juga berubah tuh ke depan jadinya. Sebelumnya kan ada di belakang sini nih. Gitu. Nah, kita nyalakan dulu. Oke. Sudah menyala. Oh, indikator yang di. Nah, ini langsung terlihat ada di sana lane departure warning. Gitu, keren. Oh, tampilan mobilnya juga agak sedikit berbeda nih. Wow, ketika kita injak rem, dia indikator di MID juga nyala tuh lampu remnya. Oke. Yang sebelumnya nyala nggak ya? Nanti saya lihat.
bentuk baterainya berbeda, posisinya, kemudian gambar yang di peleknya juga berbeda. Kemudian driver assistant ini harusnya berbeda nih, karena nah ini ada lane nih. Kalau sebelumnya tidak ada lane departure warning, sisanya masih sama. Emergency brake masih ada, MOD juga masih ada. Untuk si mode berkendara ini sebelumnya ada eco, kemudian ada normal. Oh, sekarang berubah menjadi sport. Sebelumnya smart. Sport menjadi smart. Oke. Kembalikan dulu ke sini. Untuk yang EV mode-nya apa tetap di mode yang sama? Oke. Di eco masih bisa, di normal. Oh, sekarang EV mode bisa di hilang. Ternyata masih tetap di mode yang sama. Sport atau eco mode yang baru bisa di mode EV. Kalau sebelumnya smart dan eco. Itu perubahan di MID. Untuk yang di steering masih sama sebelah kiri untuk steering audio switch. Kemudian yang sebelah kanannya ini untuk yang intelligent cruise control. Perubahannya untuk yang di MID tambahan fitur yaitu lane departure warning yang tadi ada kamera di kaca bagian tengahnya di atas. Nah, kemudian untuk dari segi ergonomis sih saya lebih suka yang ini ya. Emang parking brake-nya agak jauh nih bagian depan, auto hold-nya dipindah ke depan, tapi untuk ruangan ini jadi lebih lebar. Jadi ada 2 cup holder, ini bisa dicopot ya. Ini bisa dicopot. Jadi bisa lebih dalam. Tuh. Jadi lebih lebar. Ini juga bisa diangkat kalau misalkan kita lagi bawa botol yang agak lebih tinggi gitu. Lebih dalam. Nah, kemudian armrest juga ini agak lebih panjang nih kalau menurut saya nih. Ini tetap soft touch, kemudian jok ini masih tetap yang sama. Nah, audio kabarnya ini sudah bisa Android Auto. Ya, kalau yang sebelumnya itu hanya bisa Apple CarPlay saja, tidak bisa Android Auto. Untuk posisi AC juga masih tetap dengan yang sama, tidak ada perubahan. Jadi itu beberapa perubahan yang ada di interior. Dari MID sedikit berubah, ini warnanya hitam semua sekarang untuk di MID yang bagian speedometer. Yang sebelah kiri tampilan mobilnya berubah, sudah ada reflektor di bagian belakangnya. Sebelumnya kan terpotong ya, terputus, sekarang ada reflektornya. Kemudian untuk audio ada tambahan fitur yaitu Android Auto. Yang ini yang paling banyak perubahannya. Buat Anda yang penasaran, yang pengen lihat unitnya, silahkan datang langsung ke Gias. Gias mulai dibuka besok ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 21 di ICE BSD. Oke, kita mau lihat bagian mesinnya. Katanya di mesin juga ada perubahan sama spek baterai. Nanti kita jelaskan di bagian mesin. Kita matikan dulu. Kita buka. Oke, kita keluar. Nah, ini juga ada perubahan nih teman-teman. Yang sebelumnya di atas sini kan ada inverter yang gede tuh, yang hampir datar dengan si mesinnya ya. Nah, sekarang inverternya agak masuk ke dalam, lebih kecil nih, jadi rongganya lebih banyak. Nah, kabarnya informasi yang saya dapat, jadi generatornya itu include di sini. Jadi generatornya dari mesin bensinnya ini memutarkan generator masuk ke inverter itu jadi satu, jadi lebih compact lagi, harusnya sih lebih ringan. Ini juga kabelnya lebih kelihatan acak-acakan kalau menurut saya sih ya, kalau kayak gini. Kemarin kan ada inverter jadi kelihatannya lebih rapi, kalau yang sekarang nih lihat jadi kelihatan lebih berantakan. Nah, torsinya kabarnya naik nih untuk motor penggeraknya, kan motor listriknya penggeraknya nih. Sebelumnya torsinya itu di 260 Nm, sekarang menjadi 280 Nm. Kemudian tenaganya juga naik dari 129 PS menjadi 136 PS. Jadi kenaikannya 7 PS, untuk torsinya 20 Nm, lumayan gede. Nah, seiring dengan kenaikan power dan torsinya itu, baterainya pun
itu naik kapasitasnya. Baterainya sebelumnya hanya 1,57 kWh, sekarang sudah naik menjadi 2,06 kWh. Nah, jadi kenaikan baterainya 0,5 kWh, untuk torsinya dari 260 menjadi 280, kemudian untuk tenaganya dari 129 PS menjadi 136 PS. Itu perubahan dari sisi mesin atau tenaga penggerak ya. Nah, itu tadi beberapa perubahan yang ada di si Nissan Kicks e-Power ini. Jadi kesimpulannya, perubahan yang pertama adalah fitur tambahan yang sebelumnya tidak ada lane departure warning, sekarang menjadi ada lane departure warning. Kemudian untuk dari sisi bagian bodi, depan tidak ada perubahan sama sekali, hanya saja yang bagian belakang di pintu bagasi atau di back door itu ada tambahan reflektor. Jadi menyambung lampunya dari kanan ke kiri, hanya reflektor ya, bukan lampu. Jadi ketika kita menyalakan lampu itu dia tidak menyala, hanya reflektor. Nah, tapi di bagian dalam itu cukup banyak perubahannya. Center konsolnya berubah, kemudian audionya ada tambahan Android Auto, kemudian juga untuk MID-nya berubah. Nah, bagian mesin dari torsinya dari sebelumnya 260 menjadi 280, naik 20 Nm, tenaganya dari 129 PS menjadi 136 PS. Kemudian kapasitas baterainya dari 1,57 kWh menjadi 2,06 kWh. Itu aja video yang bisa kita bikin singkat. Selanjutnya kita akan melakukan review di Nissan Leaf, mumpung ada di sini. Ya, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Juga share video ini ke rekan-rekan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Thank you.